Audio Jungle. Katakan dengan jujur, siapa yang mengutusmu kemari? Ucap Ye Han sambil mengangkat Chou Laosan. Chou Laosan pun menjawab, Tuan Feng, mereka menyuruh kami menangkapmu dan Nona Zhou, aku tidak tahu hal lainnya lagi. Yun pun berkata, Tuan Feng, aku pernah mendengar orang ini, dia adalah gangster luar biasa di kota Shanghai, kekuatannya sangat besar, ia tidak bisa disinggung. Ye Han dengan santainya melempar Chou Laosan. Aku sudah mengatakan yang harus aku katakan, aku sekarang sudah boleh pergikan. Ucap Chou Laosan ke Ye Han. Seketika itu Ye Han menendang Chou Laosan sambil berkata, aku akan membantumu pergi dari sini. Yun pun bertanya ke Ye Han. Ye Han, selanjutnya apa yang akan kamu lakukan? Ye Han pun menjawab, orangnya sudah datang, tentu saja aku harus membalasnya. Xin pun berpindah di kediaman Zhao Hengtian. Ye Han pun menyapanya, halo Tuan Zhao. Seketika itu ia bisa melihat energi Qi di sekitar tubuh Zhao Hengtian. Zhao Hengtian pun membuka matanya dan menjawab, oh, kamu sudah datang. Ye Han pun berkata, aku datang mencarimu untuk belajar jurus tinju. Sekalian melihat kondisi kakimu sebentar. Seketika itu Zhao Hengtian pun terkejut dan menyadari sesuatu. Tunggu, kenapa tubuhmu punya tenaga dalam, ini baru lewat berapa hari saja. Ye Han membuat alasan agar ia tidak mencurigainya dan berkata, semalam aku bertemu dengan seorang pengemis, dia bilang tulangku sangat unik dan berbakat untuk belajar bela diri. Makanya aku datang mengunjungimu untuk belajar jurus tinju. Apa kamu sedang menipuku? Ucap Zhao Hengtian. Ia pun berkata ke Ye Han, aku tidak akan mempertanyakan rahasiamu. Kamu punya tenaga dalam dan tidak mempelajari jurus, kamu tidak bisa mengeluarkan kekuatanmu. Ye Han pun menjawab, makanya aku datang mencarimu. Seketika itu Zhao Hengtian pun memperlihatkan jurusnya ke Ye Han sambil berkata, perhatikan baik-baik, sekarang aku akan mengajarimu 5 jurus tinjuku. Ye Han pun memperhatikan gerakan jurus itu. Zhao Hengtian melepaskan jurusnya dan berhasil memotong pohon yang di depannya. Ye Han memuji kehebatan Zhao Hengtian. Wah, hebat sekali. Biasa saja, ini hanya 30% dari seluruh kemampuanku saat masih berjaya. Seketika itu Yuyu memarahi mereka berdua sambil berkata, pohon yang selama ini aku rawat, apa yang sedang kalian lakukan? Zhao Hengtian pun berkata ke Ye Han, kurang lebih seperti itu, kamu coba berlatih dulu saja. Baiklah, ucap Ye Han. Ia terlihat sangat bersemangat. Terlihat Ye Han sedang berusaha mempelajari jurus yang tadi dicontohkan. Zhao Hengtian pun berkata di dalam hati, waktu itu aku berlatih dengan susah payah selama 3 tahun, baru bisa mendapatkan kemampuan seperti ini. Biarkan bocah ini berusaha keras dulu saja. Setelah itu Ye Han mencoba mengeluarkan jurus yang diajarkan tadi. Dan akhirnya ia berhasil menghancurkan tembok dan menguasainya. Ia pun sangat senang sambil berkata, wah, akhirnya aku berhasil menguasainya. Zhao Hengtian pun terkejut dan berkata di dalam hati, sialan, lelucon apaan ini? Ye Han pun berkata ke Zhao Hengtian, bagaimana? Apa latihanku lumayan? Zhao Hengtian pun menjawab, uhuk, latihanmu masih lumayan. Ini adalah kitab jurus tinju milikku, jika kamu tidak mengerti, tanyakan padaku. Sambil memberikan kitab jurus ke Ye Han menerimanya dengan sangat senang dan berkata, terima kasih, ternyata latihannya seperti ini ya. Seketika itu Yuyu sangat marah ke Ye Han sambil berkata, dinding halamanku. Ia pun memukul Ye Han dengan cukup keras sampai keluar dari rumahnya. Ia pun memperingatkan Ye Han, kamu baru boleh datang setelah merenovasi dindingnya. Xin pun berpindah di sebuah bar. Terlihat seorang pria mengumumkan sesuatu sambil berkata, teman-teman, Tuan Zhao akan membayar makan malam ini. Terlihat Ye Han sedang duduk santai sambil meminum wine. Ia berkata di dalam hati, informasi yang aku dapat dari Yun, ini adalah markas besar Tuan Feng. Keluarga Zhou untuk sementara waktu tidak akan bisa menemukannya. Bagaimana kalau aku membuat kekacauan di sini, agar mereka mau keluar? Ia membawa sebuah botol anggur dan melemparkannya ke tempat operator musik DJ. Semua orang di bar pun panik dan berlarian. Ye Han dikepung oleh beberapa orang di sana, mereka pun berkata, bocah, kamu berani sekali membuat onar di wilayah Tuan Feng. Apa kamu sudah bosan hidup ya? Jika kamu berani melawan, kami akan mematahkan kakimu. Ye Han dengan santainya menjawab, hanya mengandalkan kalian, para orang tidak berguna ini untuk membawaku pergi.
Suruh Tuan Feng kalian keluar. Apa kamu pantas bertemu dengan Tuan Feng? Ayo kita hajar bocah ini. Mereka pun melancarkan serangan ke Ye Han. Terlihat Ye Han sangat santai dan berkata di dalam hati. Setelah beberapa hari aku berlatih, aku sudah menguasai 5 dasar jurus tinju. Kebetulan hari ini aku bisa menggunakan kalian untuk mengasahnya. Dengan santainya Ye Han menghindari beberapa serangan mereka. Ye Han dengan cepat melancarkan beberapa serangan kepada mereka. Sampai-sampai mereka tidak diberi waktu untuk menyerang balik. Dalam sekejap Ye Han berhasil menumbangkan mereka semua sambil berkata, "Hais, satu pun dari mereka tidak ada yang kuat menerima pukulanku, sungguh lemah sekali." Setelah itu Tuan Feng pun datang dan berkata, "Anak muda, kemampuanmu tidak buruk, tapi berani membuat onar di wilayahku. Jika tidak memberi penjelasan padaku, jangan berpikir untuk pergi dari tempat ini." Ye Han pun bertanya ke Tuan Feng, 3 hari yang lalu, kamu menyuruh orang mencegatku di jalan, siapa dalang di baliknya? Tuan Feng pun menjawab, ternyata itu kamu. Semuanya maju, dia adalah orang yang diinginkan oleh Tuan Muda Bai. Seketika itu para pengawal melompat dari atas untuk melancarkan serangan ke Ye Han. Tanpa basa-basi Ye Han dengan cepat menghajar mereka di atas dan ia berhasil mengalahkan mereka. Tuan Feng pun terkejut dan berkata, "Master tenaga dalam." Ye Han pun menjawab, "Benar, jika kamu tidak ingin menderita, maka jawab pertanyaanku dengan patuh." Seketika itu Tuan Feng mengeluarkan kekuatannya sambil berkata, "Aku juga Master tenaga dalam, mari kita bertaruh hari ini." Ye Han pun berkata, "Sialan, ingin membunuhku. Coba saja, apa kamu mampu?" Ia pun mengeluarkan jurusnya, dan terlihat 2 energi Qi saling berbenturan. Tuan Feng pun melancarkan serangan ke Ye Han dengan kekuatan harimaunya. Ye Han juga tidak mau kalah, ia pun maju dengan jurus meledak naganya. Terlihat mereka berdua beradu kekuatan satu sama lain. Bentrokan besar 2 energi Qi itu, menyebabkan orang-orang berterbangan dan mereka berkata, "Serangan yang sangat kuat, tolong, aku sudah akan melayang." Tanpa diduga Ye Han dan Tuan Feng sama-sama terpental ke belakang. Mereka berdua sama-sama terluka akibat beradu kekuatan. Ye Han pun tidak kuat menahan lukanya dan terjatuh, sampai ia mengeluarkan darah di mulutnya. Tuan Feng sangat senang dan berkata, "Bocah, kamu masih terlalu muda." Akan tetapi ia pun terjatuh dan tergeletak di lantai dan berkata, "Bagaimana mungkin, aku bisa kalah darimu?" Ye Han pun menjawab, "Aku sejak awal sudah mengetahui jurusmu." Ia juga berkata di dalam hati, mata Yin Yangku sudah melihat dengan jelas pergerakan energi di dalam tubuhnya. Dengan satu serangan pasti akan terluka parah. Sialan, bagaimana mungkin aku bisa kalah dengan seorang bocah? Ucap Tuan Feng, sambil mengeluarkan pistol dari sakunya. Ye Han pun bertanya, apakah Tuan Bai yang kamu katakan tadi adalah Bai Luofei? Tuan Feng pun menjawab, apakah kamu akan melepaskanku, jika aku mengatakannya? Ye Han dengan santainya berkata, kamu boleh tidak mati, tapi agar kamu tidak mencelakai orang. Aku akan membuat cacat seni bela dirimu. Seketika itu Tuan Feng menodongkan pistolnya ke Ye Han dan berkata, bocah, matilah. Ye Han pun terkejut dan berkata di dalam hati, gawat, dia memegang pistol. Tanpa diduga seorang polisi cantik datang dan menembak tangan Tuan Feng sambil berkata, turunkan senjatanya, semuanya berjongkok dan tundukkan kepala. Tuan Feng pun berteriak kesakitan. Kenapa polisi bisa datang kemari? Ucap Ye Han di dalam hati. Beberapa anggota polisi masuk ke bar untuk mengamankan kericuhan di dalam bar itu. Para polisi itu berkata, jangan bergerak, semuanya jongkok. Semuanya tetap patuh dan terima pemeriksaan. Setelah itu beberapa orang di bar pun diamankan oleh polisi. Mereka pun berkata, Paman polisi, kami mengaku salah. Terlihat Ye Han sangat santai walau sudah digerebek oleh polisi. Polisi cantik itu menghampiri Ye Han sambil berkata, kamu pakai sendiri atau aku bantu kamu memakainya. Sin pun berpindah di ruang interogasi kantor polisi. Ye Han sangat santai sekali, seakan-akan ia tidak khawatir akan dipenjara. Polisi cantik itu memeriksa data identitas Ye Han sambil berkata, Ye Han, umur 18 tahun, kedua orang tua sudah meninggal, sekarang tinggal bersama kakak Ye King. Apa benar yang aku katakan? Ye Han pun menjawab, benar yang ibu polisi katakan, aku adalah rakyat biasa yang baik begitu melihat data ini. Jadi, lebih baik cepat lepaskan aku saja. Polisi cantik itu pun berkata, jangan banyak omong kosong, kamu adalah rakyat baik.
Lalu kenapa beberapa hari yang lalu kamu berkelahi dengan Chou Laosan dan teman-temannya itu? Ye Han dengan santainya menjawab. Soal ini, kamu harus bertanya pada Chou Laosan. Dia yang datang sendiri, aku hanya melakukan perlindungan diri saja. Polisi cantik itu berkata lagi, 30 orang pingsan, Chou Laosan terluka parah, kamu bilang padaku ini perlindungan diri. Ye Han menatap dua gunung besar sampai ia mimisan dan menjawab. Aku tidak bisa hanya menerima pukulan dan tidak membalasnya kan. Polisi cantik itu kesal ke Ye Han dan berkata, dalam waktu yang singkat, dari orang yang lemah menjadi pria yang kuat. Siapa orang di belakangmu? Terlihat Ye Han mendapatkan penampakan gunung yang besar dan berkata, wah, putih dan besar. Polisi cantik itu pun marah sambil berkata, sialan, kamu melihat ke arah mana? Ia berencana membanting Ye Han ke lantai. Akan tetapi Ye Han dapat menghentikannya dan merunduk untuk menghindari tendangan polisi cantik itu. Polisi cantik itu tidak menyerah dan melakukan tendangan lagi. Ye Han dengan cepat memblok tendangan polisi cantik itu sambil berkata, wah, hampir saja. Jika ingin menguji kemampuanku jangan di tempat ini. Bocah, cepat lepaskan kakiku dan tutup matamu, tidak boleh lihat. Ucap polisi cantik itu sambil menahan rasa malu. Akan tetapi Ye Han sudah terlanjur melihat pemandangan suci yang indah.